Baiklah Bunda, tadi kita berhenti pada awal round H6. Kita akan mulai untuk H6-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rumus untuk H6 awalnya itu 1 DC front loop. 1 DC front loop. Kemudian 5 SC back loop. 1 2 3 4 5, lanjut 1 DC front loop. Kemudian ketiga SC back loop. Lanjut lagi ke 1 DC front loop. Lalu 1 SC back loop. Nah, ini untuk rumus 1 kali ya. Tandai. Kita lanjutkan rumusnya, ulangi lagi seperti di awal. 1 DC, 1 DC front loop. Oke. Kemudian 5 SC back loop. Satu DC front loop. Jangan sampai terambil 2 begini Bunda ya. Nah, tuh, yang sama warnanya aja dengan benang yang berjalan yang kita ambil. Kemudian 3 SC back loop. Lanjutkan 1 DC front loop. Untuk itu perlu jempol itu mengarahkan begini ya, supaya tidak terambil 2 front loop. Nah, terakhir 1 SC back loop. 10, 12. Oke, ini sudah selesai pengulangan rumusnya. Silakan Bunda lanjutkan, ulangi lagi seperti di awal tadi hingga nanti kembali ke bagian awal. Nanti akan terlihat tanda plusnya terbentuk kalau betul mengerjakannya. Kemudian ada kotak lanjutan dari lengkungan yang bawah ini di sini ya. Oke, silakan dilanjutkan H6-nya. Ini untuk H6 ya, round yang H6 setelah 1 DCFL. Kita buat di sini 3 SC back loop. Kemudian 1 DC front loop. Lanjut lagi membuat 1 SC back loop. Oke, jangan diselesaikan, ganti warnanya karena kita akan memasuki round P6. Seperti ini, tarik di round P6. Oh iya, ini tampilannya ya untuk H6 tadi yang terakhir tadi ya. Di P6 itu rumus awalnya 1 SC back loop. Kita buat 1 SC back loop, lalu 1 DC front loop. Lanjut dengan 3 SC back loop. Kemudian 1 DC front loop. Lalu 1 SC back loop, 1 DC front loop, lalu 4 SC back loop. Nah, stop di sini. Kita akan buat kita akan mengaitkan dulu peniti penandanya ya. Ini untuk rumus 1 kali. Oke, kita ulangi lagi dari awal. Kita ulangi rumusnya. Berarti awalnya 1 SC back loop, kemudian 1 DC front loop, kemudian 3 SC back loop. Seperti itu. 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, dan 4 SC back loop. 1 2 3 4. Nah, seperti ini jadinya.
Silakan ulangi lagi rumusnya seperti yang di awal tadi, 1 SC, 1 DC, 3 SC, 1 DC, 1 SC, 1 DC, 4 SC backup. Kembali lagi nanti ke bagian awalnya ya. Untuk round akhir P6 kita buat 4 SCBL lagi. 1 2 3 4. Yang keempat jangan selesaikan seperti biasa, kita ganti dulu warna benangnya. Nah seperti ini, tarik sedikit. Oke, selesai untuk yang P6 ya. Kelihatan seperti ini nih. Kita masuk ke round H7. Round H7 ini sama dengan round H4, jadi ada pengulangannya lumayan panjang rumusnya ya. Perhatikan rumusnya yang sudah saya catatkan. Pertama kita buat 2 SC back loop, 2 SC back loop. Setelah 2 SC back loop, 1 DC front loop, lalu 1 SC back loop, kemudian 1 DC front loop lagi. Lihat nih, ini berlurusan di sini Bunda ya. Jadi kita lanjutnya ke sini, jangan ketukar. 1 DC front loop. Setelah 1 DC front loop, kita ke 3 SC back loop, lalu 1 DC front loop. Lanjut lagi 1 SC back loop. Usahakan kalau ada sambungannya taruh belakang Bunda ya, biar enggak ini. 3 SC, 1 DC, 1 SC. Oke, 1 DC lagi, lalu kemudian 1 SC. Nah seperti itu, beri tanda penandanya kalau rumus ini adalah rumus pertamanya. Kita lanjutkan ke pengulangan rumusnya. Setelah 1 SC back loop, kita kembali lagi ke sini bacanya 2 SC back loop ya, tambahkan 2 SC back loop, kemudian ada 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, oke, 3 SC back loop, kemudian 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, dan terakhir 1 SC back loop. Sudah pas belum? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke, ini pengulangan rumusnya untuk rumus yang kedua. Itu Bunda ya. Kalau Bunda khawatir keliru seperti yang saya lakukan tadi, motif ini kan kelipatan 12, jadi ulangi menghitung. Ini sudah pas 12 apa belum? Kalau belum pas 12 berarti ada rumus yang ketinggalan, cek ulang gitu ya. Nah ini untuk pengulangan rumusnya, silakan Bunda teruskan sampai kembali lagi ke bagian ini. Kita hampir menyelesaikan untuk round H7 ya. Rumusnya setelah 3 SCBL, SC back loop, kita buat 1 DC front loop plus 1 SC back loop diulang 2 kali. Nah, 3 SC back loop sudah, kita buat terakhirnya itu 1 DC front loop plus 1 SC back loop. Lakukan lagi 1 DC front loop plus 1 SC back loop. Untuk stage SC yang terakhir jangan selesaikan, ganti warnanya. Oke, ini kelihatan itu kendor, kita tarik yang belakang ya. Nah gitu ya. Masuk ke round P7 berarti ya, rumus awalnya adalah 2 DC front loop, 9 SC back loop, dan 1 DC front loop. Nah ini 2 DC front loopnya kita buat di sini langsung. Setelah ganti warna, ini kita kait 2 DC front loop, kemudian 9 SC back loop, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Terakhir 1 DC front loop di sini. Nah,
Ini sudah selesai satu rumus pertama. Kita tandai dengan peniti penanda. Kita akan mengulangi rumus ini setelah 1 DC front loop terakhir. Rumusnya diulang lagi dari sini ya. 2 DC front loop kita tambahkan, 2 DC front loop, kemudian 9 SC back loop, 1 2 3 4 7 9, terakhir 1 DC front loop. Nah, inilah bentuk pengulangan rumusnya. Kalau diperhatikan, lihat rumusnya. Setelah 9 SC back loop ada 3 DC front loop. Selalu seperti itu nanti ya. Silakan diulangi sampai nanti ke bagian sini lagi. Kan 4 SC back loop lagi. 4 SC back loop. Setelah 4 SC back loopnya, baru kita membuat 1 DC front loop terakhir di sini. Ya Bun ya. Teman-teman, ini agak mepet memang, tapi terlihat front loopnya seperti itu. Nah, kita ambil di situ agak miring kan rajutannya, lalu ambil. Nah, baru tegakkan lagi. Gitu ya. Nah, sebelum DC-nya itu selesai, kita ganti warna dulu. Ganti warna, ambil warna A di belakang. Oke, masukkan, kait, masukkan, tarik sedikit ini, letakkan juga di belakang lagi. Kemudian kita lihat rumus yang selanjutnya. Benang yang kita gunakan adalah benang B. Saya kasih lambang di situ benang H. Rumus selanjutnya yaitu 4 SC. Kita buat 4 SC dulu di sebelah sini langsung. 4 SC. SC-nya itu SC back loop ya. Saya singkat saja karena kadang jelimet ngomong SC back loop-nya. Nah, setelah 4 SC begini, baru kita masuk rumus selanjutnya yaitu 1 DC front loop. Gulung benangnya, ambil yang ini ya, miringkan supaya mudah. Seperti itu ya. Setelah 1 DC front loop, kita buat 1 SC back loop sebelahnya, kemudian 1 DC lagi, lalu 1 SC lagi, 1 DC lagi. Sudah berapa nih? Dia kan ada 2 kali ya, 1 DC 1 SC nya, 1 2 1 2 1 DC. Nah, yang terakhir 3 SC, 1 2 3 stop. Nah, ini rumus pertama ya. Rumus pertamanya kita kasih dulu peniti untuk menandai. Setelah rumus yang pertamanya ini berakhir, kita ambil lagi, ulangi rumusnya dari yang sini. Di sini tadi 4 SC, kita tambahkan dari stitch yang terakhir itu ke sebelahnya. Next itu 4 SC, SC back loop 3 4. Lalu ada 1 DC dan 1 SC, diulangi 2 kali. 1 kali. Ini 1 DC dan 1 SC back loop yang kedua. Kemudian yang terakhir 1 DC plus 3 SC back loop. Nah, gitu ya. Nah, ini pengulangan rumusnya. Silahkan dilanjutkan, ulangi lagi seperti rumus yang pertama tadi ya. Setelah stitch yang terakhir, ulangi membaca rumus yang pertama. Setelah nanti lanjut lagi yang terakhir, ulangi lagi rumus yang pertama, sehingga Bunda bisa melihat bahwa keseluruhannya nanti ada 3 tiang DC dan kemudian di jarak di sininya adalah 7 ya, 2 4 6 7 ya. Ada 7 SCBL. Nanti dengan sendirinya bisa ya. Sampai ke bagian ini ulangi. Round H8 hampir selesai. Ini setelah 1 DCFL, DC front loop, kita buat 3 SC back loop di sini. Nah, sama seperti sebelumnya, di stitch yang terakhir kita ganti warnanya ya. Kita ambil benang yang warna B, benang P-nya. Oke, kita tarik masuk ke dalam loop.
kita akan mulai membuat round P8. Nah, di round P8 ini diawali dengan 1 DC front loop. Jadi setelah ganti warna begini, kita langsung gulung benangnya, yarn over, lalu kita buat 1 DC front loop di sini. Nah, ambil benangnya ya. Kemudian seperti kita membuat DC biasa. Lalu 1 SC back loop. 1 SC back loop. Kemudian kita akan membuat 2 DC front loop. Ini Bunda, ini kan berlurusan nih, jadi kita nggak ngambilnya di sini ya, tapi di sini itu 2 DC front loop, 1 2, kemudian 5 SC back loop, 1 2 3 4 5, kemudian 2 DC front loop, 1 2, sebentar, kemudian yang terakhir 1 SC back loop. Oke, ini sudah selesai untuk satu rumus pertama. Berikan peniti penanda supaya Bunda tidak keliru dalam pembacaan rumusnya. Nah, setelah memberi peniti penanda seperti ini, ulangi lagi rumus yang tadi. 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 2 ini nih, perhatikan ini berlurusan, jangan sampai keliru. Oke, saya dekatkan ya. 2 DC front loop, kemudian 5 SC, lanjut setelah 5 SCBL SC back loop, kita buat 2 DC front loop ya. Agak dimiringkan, kalau ngerajutnya itu agak menjorok ke bawah supaya mudah mengambil front loopnya Bunda ya. Kemudian 1 SC back loop. Oke, ini sudah 2 kali pengulangan rumusnya. Silakan Bunda teruskan, ulangi lagi rumus dari P8 nya nanti hingga sampai lagi ke bagian awal yang ini ya. Oke, round P8 hampir selesai. Saya tinggal buat 1 DC front loop di sini, kemudian 1 SC back loop di sini. Jangan diselesaikan SC-nya, benangnya sudah boleh diputus. Karena kita listnya mau pakai SC back loop berkeliling sebanyak 2 keliling, maka ini sebelum diselesaikan SC-nya kita ganti warna. Ya. Setelah ganti warna, tarik sedikit yang di belakang, jangan terlalu kencang. Kita mulai membuat SC back loop. Semua stitch diisi dengan SC back loop saja. Tidak ada formula yang lain lagi ya Bunda ya. Untuk formula motif sudah selesai. Silakan dilanjutkan. Nah, buat berkeliling SC back loop aja. Sedikit lagi ya. Nah, ini SC back loop. Oke, ini SC back loop yang terakhir untuk round ini. Tanpa slip stitch, lanjutkan lagi, kita membuat SC back loop sekali lagi ya. SC back loop yang terakhir ini, round memasuki round 29 berarti ya. Lanjutkan Bunda ya. Nah, sampai kembali lagi ke bagian SC yang pertama, untuk kemudian kita lanjutkan dengan slip stitch berkeliling. Sampai sini lagi ya. Oke, round 29 hampir selesai. Nah, ini tempat kita SC pertama ya. Jadi setelah mendekati di bagian ini, kita sudah harus SC terakhir, SC back loopnya. Lalu kemudian di slip stitch, kita akan memulai slip stitch pertama di sini untuk round 30 ya. Slip stitch seperti itu. Kemudian lakukan lagi slip stitch R30, ini slip stitchnya berkeliling ya. Seperti itu.
slip stitchnya jangan terlalu kencang, jangan pula kendor, distabilkan supaya bentuk slip stitchnya bagus. Pada cara men-slip stitch ini kita ambilnya tidak back loop ya bunda ya teman-teman ya. Jadi kita ambilnya memang di leher SC nya, 2 loop itu kita ambil semua. Oke, silakan lanjutkan SC slip stitch berkelilingnya hingga kembali lagi ke bagian yang ini. Oke, slip stitchnya hampir selesai ya. Nah, kalau sudah hampir selesai, ini tusuk slip stitch terakhirnya lakukan di slip stitch yang pertama, di tengah-tengahnya. Letakkan di situ. Ambil benang di belakang, masukkan ke tempat loop di hakpen ya untuk slip stitch terakhir. Kemudian jangan beginiin bunda ya, supaya bekas slip stitch terakhirnya itu nggak nonjol di bagian tepi. Jadi kita putus benang, kita tarik keluar seperti itu. Kemudian dari belakang kita ambil lagi, kita masukkan lagi hakpen di tempat slip stitch yang pertama, tarik benangnya ini masuk ke dalam lubangnya itu. Nah seperti itu untuk kita bawa ke belakang. Kalau sudah dibawa ke belakang seperti ini, nah ini tampilannya dari luar lebih rapi ya. Baru kita selipkan di belakang dengan menggunakan jarum sulam. Letakkan di bagian belakang, selipkan di antara SC ini seperti ini. Nah, kelebihannya ini bisa digunting, jangan dibakar dengan korek api bunda ya. Merapikan benang-benangnya cukup pakai digunting aja. Jadi kalau mau lebih kokoh, lebih panjang, buat benang yang putus ini lebih panjang dan selipkan beberapa kali, dengan misalkan ke arah kiri lalu ke kanan ke bawah gitu, jadi lebih susah untuk terbongkar. Kemudian rapikan lagi dengan gunting. Oke, begitu ya. Itu saja tutorial dari saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya supaya channel ini terus berkembang. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.